Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Ina Furi. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya buat kalian semua yang lagi nonton video aku ini atau yang lagi di rumah aja, atau buat kalian juga yang lagi ada di perantauan yang sama kayak aku ini. Aku mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya buat kalian semua. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian juga selalu sehat dan diberikan umur yang panjang. Jadi kali ini aku bikin video suka dan dukanya lebaran di negara orang atau lebaran di Hong Kong itu seperti apa sih. Jadi dukanya itu apa, sukanya itu apa. Jadi menurut aku kalau di sini itu nggak ada sama sekali sukanya ya teman-teman. Ya namanya orang ada di perantauan, yang pasti kan kita itu pengen banget lebaran di rumah. Jadi menurut aku tuh sama sekali nggak ada sukanya ya teman-teman. Yang namanya kita itu lebaran di negara orang, yang pasti kan kita itu kepengen banget kumpul sama keluarga, atau kita itu pengen banget lebaran di rumah. Tahun ini itu tahun ke-6 aku, jadi aku udah 6 tahun atau 6 kali lebaran dan 6 kali Ramadan itu sama sekali nggak bareng sama keluarga. Jadi kalau ditanya sedih nggak sih, pengen nggak sih, itu aku yang pasti jawabnya aku sedih banget. Dan aku pengen banget lebaran di rumah atau lebaran bareng suami ataupun keluarga. Dan aku berdoa semoga tahun depan udah bisa lebaran di rumah, amin. Jadi sebenarnya aku sekarang udah memasuki tahun ke-6 ada di Hong Kong. Sebenarnya aku 2 tahun sekali itu pulang ya, cuman gak tepat pas waktu lebaran, atau aku nggak ambil pas waktu lebaran. Jadi aku mesti pulangnya itu sekitaran akhir tahun atau sekitaran bulan 11 lah, atau enggak bulan 10-an. Jadi aku mesti pulang itu tahun atau bulan itu. Jadi nggak pernah sama sekali ada di luar negeri ini itu lebaran di rumah. Jadi kalau dibilang sukanya itu apa sih, sama sekali nggak suka, sama sekali nggak enak. Cuman di sini kalau aku ditanya sedih nggak sih, pastinya sedih ya teman-teman. Terus mungkin karena ini udah tahun ke-6, sedihnya itu kayak gimana, itu kayak nggak bisa dirasain. Jadi sedihnya itu kayak kita mau nangis cuman nggak bisa nangis. Kita sedih pastinya sedih. Di sini yang bikin aku sedih sih yang pastinya nggak bisa kumpul sama keluarga ya. Jadi kalau pas hari lebaran, pas hari H ini ya, pas hari H lebaran itu kan pasti banyak banget di sosmed atau di sosial media, di Facebook, di Instagram atau dimanapun itu, yang pasti semuanya pada upload foto sama keluarga masing-masing, foto kebersamaan. Sedangkan kita yang ada di luar negeri itu mau lebaran atau enggak itu tetap kerja. Dan buat tahun ini seperti yang kalian tahu, karena lagi ada musibah atau lagi ada virus corona atau COVID-19 ini, dimanapun, entah itu di luar negeri atau di Indonesia. Kebetulan aku lagi ada di Hong Kong, jadi di Hong Kong itu udah positif banget, nggak ada yang namanya sholat id ya teman-teman. Jadi ditiadakan yang namanya sholat id, jadi harus sholat id di rumah masing-masing. Sebelumnya itu ada sholat id ya teman-teman, di setiap daerah itu ada sholat id. Jadi seperti di Causeway Bay, Yuen Long, Tai Po, Ma On Shan itu
ada sholat id. Jadi di setiap daerah itu mengadakan sholat id, dan cuman tahun ini aja sama sekali nggak ada sholat id. Oke, jadi di sini kalau sukanya itu aku udah jelasin ya, sama sekali nggak ada sukanya. Yang pasti kebanyakan itu dukanya. Jadi di sini aku akan ceritain aja dukanya itu Lebaran di luar negeri itu kayak gimana sih, terus dukanya itu apa. Menurut aku dukanya itu banyak banget. Di pas hari Lebaran itu, kalau misalnya kita izin, kita bisa sholat id gitu, alhamdulillah kita bisa sholat id. Cuman kalau kita nggak bisa sholat id dan kita tuh nggak bisa ngikutin sholat id, terus yang misalnya di Indonesia yang namanya Lebaran atau Idul Fitri ya, yang pastinya kan ada ketupat, ada lontong. Dan yang di luar negeri itu sama sekali nggak ada lontong atau nggak ada ketupat. Ya kemungkinan ada, cuman kita harus beli di toko Indo. Jadi kalau kita itu kayak nggak bisa sama sekali merasakan khasnya Indonesia itu seperti apa gitu loh maksudku. Jadi itu dukanya. Terus entah itu Lebaran atau nggak Lebaran, menurut aku sih kayak sama aja kayak hari-hari biasanya gitu ya. Kalau di sini kemungkinan sih kita bisa Lebaran atau kita bisa silaturahmi itu sama teman-teman kita sendiri, sama sesama teman BNI atau sesama teman kita sendiri ya. Oke, jadi itu dia tadi suka dan dukanya Lebaran di luar negeri. Meskipun sama sekali nggak ada sukanya ya menurut aku, cuman yang namanya manusia kita itu harus bersyukur apapun yang terjadi. Terus apapun yang kita lakukan, kita itu harus bersyukur ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa aja bersyukur. Dan aku sih di sini bersyukur banget, aku dikasih sehat, terus dikasih rezeki. Alhamdulillah aku udah bersyukur banget. Kira buat kalian yang kalian juga lagi merantau, suka dan dukanya itu kalian merantau itu apa sih? Kalian boleh komen di bawah sini ya. Jadi kalian jangan malu-malu, kalian komen aja suka dan dukanya kalian kerja di luar negeri itu apa, atau suka dan dukanya kalian Lebaran di luar negeri itu apa. Kalian boleh komen di bawah sini, atau kalian boleh juga sharing tentang apapun. Dan di next video selanjutnya kira-kira aku bikin video apa, kalian boleh kasih ide ya di bawah sini. Jadi sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.